kami ternyata tinggalnya di ruang tamunya Habib Umar. Dan itu kami tahu setelahnya ternyata sangat mengganggu kegiatan Habib Umar. Menjelang zuhur tidak bisa tidur kecuali dengan menyiram kasur tipis kami itu dengan air sampai basah, baru kami tidur di situ. Itu keseharian kami. Habib Anis Solo, orang-orangnya sudah meninggal semua rahimahumullah. Habib Anis Solo, Habib Umar Maula Khila Jakarta, Habib Novel bin Jindan, Al Habib Hasan Baharun, Habib Abdullah Abdun, Syekh Abdullah Abdun, pendiri Darut Tauhid di sana. Tak ada, mungkin ada lagi. Mereka ini setelah melihat Habib Umar merasa nyaman dan mantap untuk menitipkan anak-anak dari Indonesia belajar ke beliau. Dan sempat diutarakan kepada Habib Umar, Habib, kita mau titipkan anak-anak supaya belajar ke ente di Hadramaut, di Tarim sana. Habib Umar pada awalnya menolak karena memang Habib Umar tidak punya sekolah. Habib Umar mengatakan bahwa kalau kami tidak punya sekolah, kami rumah, ada rumah, dan rumah kalau nampung orang banyak nggak bakal cukup. Kalau mau ada rubat, itu pesantren pertama yang ada di Tarim. Kemudian Masya Allah, fiha kutubun qayyimah, di dalamnya sudah banyak mengeluarkan orang-orang soleh. Pengasuhnya dari mulai Imam Abdullah Syatiri dan sebagainya. Tapi karena keinginan, wallahu alam, keinginan orang-orang tua pada saat itu mengatakan, iya, itu kan memang nanti akan ada madras-madrasnya, tapi anak ingin berinte sekarang mumpung di hadapan anak, ente yang bertanggung jawab ke anak-anak ini. Setelah proses panjang sampai kepada Habib Abdul Qadir, Habib Umar pulang, Habib Abdul Qadir Segaf akhirnya memerintahkan secara langsung kepada Habib Umar untuk menerima anak-anak dari Indonesia sebagai muridnya, bawa ke Tarim. Habib Umar karena perintah dari Habib Abdul Qadir Segaf bin Ahmad As-Segaf, beliau tidak berani menolak, yang pada akhirnya beliau menerima kami sebagai murid. Dan waktu itu saya, angkatan pertama itu ada saya, Habib Shadiq Baharun, ini dari yang tua-tua dulu, Habib Hasan Ismail, Habib Hadi Al-Idrus, kemudian ada dari Kalimantan ada Ustadz Ibrahim At-Tamimi, Ustadz Azmi At-Tamimi, dari Pasuruan juga ada Ustadz Nur Hadi. Waktu itu kalau tidak salah 22 orang, tambah satu ada namanya Ustadz Junaid sebagai tukang masak, dan ada beberapa keluarganya Habib, 24-25 orang kira-kira. Yang mengantar kami waktu itu seorang yang Masya Allah, seorang Sayyid muda yang bernama Sayyid Abdullah bin Hud As-Segaf. Sampai ke Sayyid Abdullah bin Idrus bin Hud As-Segaf. Sampai kami diantar bertemu dengan Habib Umar, dan setelah nyampe di sana kami ternyata tinggalnya di ruang tamunya Habib Umar. Dan itu kami tahu setelahnya ternyata sangat mengganggu kegiatan Habib Umar, karena di situ Habib Umar taklim, di situ Habib Umar menerima tamu. Tapi sekarang ditempati oleh murid-murid Indonesia yang pada saat itu, ya kita tahu murid-murid di zaman tersebut. Habib Hasan tersenyum kalau saya bicara seperti ini, karena kekurangan ajaran kami sangat malu sekali bahwa hal-hal yang kami anggap wajar ternyata sangat kurang ajar, apalagi dilakukan di Tarim, di rumahnya seorang ulama. Tapi mudah-mudahan kami diampuni oleh Allah, dan kami yakin Habib Umar memaklumi itu. Sampai akhirnya kami dipindahkan ke rumah kontrakan di belakang rumah Habib. Di rumah Habib Umar itu ada rumah kontrakan yang belum selesai, lantainya masih tanah, ininya masih belum di semen. Dan subhanallah pada saat itu kondisi sedang terjadi perang antara Yaman Selatan dengan Yaman Utara. Tidak seperti yang dibayangkan sekarang Tarim pada saat itu. Dulu itu bisa 16 jam setiap hari listrik mati. Pada saat kami nyampe itu, pernah satu kali kami melihat di mobilnya Habib Umar itu ada
apa termometer itu di dalam mobil, di dalam apa di luar mobil itu 51 derajat. Jadi kami itu kalau siang menjelang zuhur tidak bisa tidur kecuali dengan menyiram kasur tipis kami itu dengan air sampai basah, baru kami tidur di situ. Itu keseharian kami. Atau ditikam disiram. Sementara air hanya bisa diambil air minum itu hanya bisa kami rasakan dalam hitungan jam, sehingga kami menyimpannya, menganggap itu sangat berharga sekali. Banyak teman-teman pada saat itu yang merasa nggak betah dengan kondisi yang sangat ekstrim dibanding dengan Indonesia. Tapi Habib Umar, Masya Allah, Habib Abdullah bin Syahab, Habib Salim Asy-Syatiri saat datang memberikan semangat kepada kita, menyayangi kita luar biasa, mentoleransi kekurangan ajaran kita sebagai perpindahan kondisi seperti dari sorga ke neraka. Dari mulai kita mau makan apa saja bisa, tidur enak, ada hujan, tahu-tahu pindah ke satu negeri di mana kami tidak terbayang. Jadi wajar kalau teman-teman tidak betah. Tapi nadrah daripada orang-orang saleh itu membuat kami pada akhirnya lebih cinta, lebih merindukan tinggal di sana karena kesolehannya, kondisi suasananya, baik orang-orangnya. Kami kalau mau bicara tentang kejelekan orang langsung ditegur. Jadi di Tarim itu saat kami di sana itu mau bermaksiat kepada Allah itu sangat sulit. Terutama maksiat yang sering terjadi di antara kita, lagi duduk bicarain orang. Kalau kita di sini kan nikmat sekali membicarakan orang itu, bahkan ditanggapi. Kalau di sana begitu baru menyebut apa? Yang skut, jangan makan bangkai saudara sendiri. Mau nonton bioskop, kalau mau nonton bioskop itu harus jalan 400 kilo. Tidak ada kondisi kecuali mengharuskan kami untuk taat kepada Allah dan jadi baik. Sebagaimana dalam tasawuf, orang yang akan menuju kepada Allah itu harus melewati takhalli, menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk, lalu menghiasi diri dengan ibadah. Kalau di Tarim ini cuma satu, tidak pakai takhalli, karena sudah khulu anid danaya wa anil ma'asi wal munkarat wal fahsya. Tinggal bagaimana kita beristiqamah dan menghias diri dengan amal-amal yang soleh. Sebetulnya Habib Hasan ini lebih banyak faham terhadap hal-hal yang terjadi di Tarim, karena pada saat itu ana lebih banyak tidak keluar, lebih banyak ada di dalam rumah kontrakan atau di dalam masjid untuk ngurusin dari mulai pagi, ngurusin mau makan sarapannya apa. Saya dan Junaid, ada Ustadz Junaid dari harus makan apa, harus goreng bawang berapa, ngupasnya bagaimana, belanjanya, masaknya dan sebagainya. Kalau hal-hal yang terkait dengan pertemuan dengan ulama, kebersamaan dengan Habib Umar, doa dan mawagif, tempat momen-momen penting, Habib Hasan lebih paham, karena Habib Hasan Masya Allah termasuk orang yang rajin mendampingi Habib Umar kemana saja. Ada Habib Jindan, sering sana kemari bareng dengan Habib Umar. Ada Syekh Ridwan juga, ada yang dari Jakarta, ada Habib Ali Al-Hamid yang ada di Malaysia. Banyak teman-teman yang Masya Allah, yang insya Allah ini mungkin perlu saat ditayangkan ini, biar orang tahu. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi banyak dari teman-teman tuh yang luar biasa Masya Allah. Dan saya jadi saksi kebaikan mereka. Baik dari yang berangkat rombongan pertama maupun yang sudah ada di sana terlebih dahulu dari Indonesia, atau yang ada di sana terlebih dahulu dari Mesir, atau yang kemudian menyusul lalu bergabung dengan kelompok kita yang sering disebut dengan Daf'atul Ula. Tapi yang jelas bahwa kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi orang-orang yang pertama untuk belajar di Tarim, dan dengan bersambungnya generasi kami ini dengan Tarim, maka sampai detik ini kemudian terus bersambung. Dan jazakallahu khair juga kepada
Habib Anis, Habib Anis Al-Habsyi Solo, Habib Umar Maula Khela dari Jakarta, Habib Naufal bin Jindan, Habib Hasan Baharun, Habib Syekh Abdullah Abdun, yang karena berkat beliaulah kemudian terbuka kembali hubungan keilmuan, hubungan suluk antara Indonesia dengan Tarim Hadramaut.